Shalom, selamat pagi. Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih. Sebelum saya mulai, saya ingin memperkenalkan keluarga saya ya. Mungkin banyak Bapak Ibu Saudara yang belum tahu saya tentang keluarga saya. Ya, ini istri saya namanya Marsha Church Suciono. Saya tidak menikahi ibu istri saya karena saya tahu mau jadi hamba Tuhan. Tapi emang marganya itu church, jadi emang gereja ya. Ini Bu Marsha, anak. Anak-anak muda yang bermasalah dengan kecenderungan untuk bunuh diri, keputusasaan, juga anak-anak yang diadopsi ya. Anak yang kedua namanya Elijah, dia sekarang masuk ke tahun kedua di kuliahnya di tempat yang baru. Yang ketiga namanya Nathan Suciono, dia baru akan mulai nanti di akhir bulan ini. Tahun pertama di universitas yang sama dengan kokoknya. Ini keluarga saya. Ini waktu sama Oma Boksu. Ya, ini Gabriel dibaptis beberapa tahun yang lalu di pos PI kita di Padalarang, dibaptis oleh Pastor Aaron Small. Saya juga bersyukur Elijah akhirnya mau dibaptis. Ini hanya beberapa minggu yang lalu. Kalau Nathan dibaptis sama saya tahun kemarin ya, puji Tuhan. Ya, ada salam dari keluarga saya untuk semua jemaat di GKR Mangga Besar ya. Tema bulan Agustus memahami dan membangun keluarga yang saleh. Saya coba fokuskan kepada tema-tema keluarga beberapa bulan ke depan karena saya melihat dan memperhatikan ternyata ini sangat dibutuhkan ya khususnya di jemaat GKR Mangga Besar. Jadi ini yang kita coba akan belajar dan fokuskan. Tema hari ini desain ilahi untuk keluarga. Ini ada statistik dari di Amerika, dari Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau CDC, statistik ini menyatakan bahwa 42% dari seluruh pernikahan di Amerika Serikat berakhir dengan perceraian dan pembatalan pernikahan. Ditambahkan masalahnya dengan jumlah istri dan suami yang sekedar bosan dalam pernikahan mereka, bosan satu dengan yang lain. Jadi mereka hanya menikah, hanya bertahan saja. Setidaknya ada 76% dari semua pernikahan mengalami banyak kegagalan. Jadi ini masalah yang serius, masalah yang besar. Dan di Indonesia pun semakin meningkat ya, cukup drastis di sini. Walaupun saya tidak punya datanya. Tapi ini bukan hanya secara keseluruhan. Pernikahan orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan juga berakhir perceraian sekitar 20-25%. Jadi ini cukup besar angkanya ya, khususnya di kalangan generasi milenial, di anak-anak muda yang banyak bercerai. Terus ada juga survei terhadap 180.000 orang berusia di bawah 30 tahun mengatakan 72% memilih pernikahan dan kehidupan rumah tangga yang bahagia sebagai prioritas dan tujuan nomor satu mereka. Tapi masalahnya di sini. Namun 50-60% mengatakan bahwa tidak ada salahnya untuk hidup bersama alias kumpul kebo ya. Mereka bilang tidak apa-apa untuk melakukan juga aborsi seandainya ada kecelakaan. Juga hubungan seks pranikah juga oke juga. Jadi ini dunia yang terus moralitasnya merosot. Karena nilai-nilai kerajaan Allah
juga sudah semakin terdilusi ya atau menurun. Mungkin Bapak Ibu sudah banyak tahu tentang ada 2 kasus beberapa minggu yang lalu, ada anak yang menggugat ibu kandung gara-gara warisan. Ada juga pasangan suami istri lansia yang ditemukan tewas di dalam rumah mereka. Itu pun karena warga mencurigakan dan membuka paksa pintu untuk masuk. Ternyata anak-anak mereka itu menelantarkan orang tuanya sejak tahun 2017 dan tidak pernah menjenguk orang tua yang meninggal ini. Jadi ini masalah yang kita sedang hadapi. Di dalam Alkitab kita melihat banyak hubungan keluarga yang rusak karena dosa. Jadi kisah hari ini tidak berbeda. Dosa masih menghancurkan hubungan keluarga. Bahkan hari ini kita melihat dampak dosa dalam pendefinisian ulang tentang pernikahan. Ada beberapa budaya yang malahan diperbolehkan untuk memiliki banyak istri. Di budaya lain juga pernikahan sesama jenis juga dapat diterima. Pada saat kejatuhan, pernikahan menjadi rusak. Kepatuhan dalam konteks hubungan kasih yang Tuhan sudah desain itu menjadi hancur. Sebagai hasilnya kita melihat kehancuran dalam sebagian besar pernikahan. Istri mencoba mengendalikan suami dan suami mencoba memerintah dan mendominasi istrinya. Ini ada sedikit gurauan ya. Ada seorang bapak, dia lagi ngambil uang di ATM, di mesin ATM. Terus tiap hari ada perampok datang mau merampok. Tapi dia dengan instannya melawan. Padahal perampok itu membawa senjata tajam. Tapi dia berhasil memukul, terus juga akhirnya perampoknya kabur. Terus ada yang nanya, "Oh tadi Bapak berani banget ya melawan perampok itu?" Terus dia bilang, si bapak ini bilang dia lebih takut sama istrinya dibandingin sama perampok. Jadi dia lebih baik bawa pulang uangnya daripada ntar gak dikasih masuk ke rumahnya. Jadi dia lebih takut sama istrinya. Jadi gambaran tentang Tuhan telah sepenuhnya terdistorsi atau jadi rusak akibat dari akibatnya adalah kekacauan dalam masyarakat kita. Jika rumah tangga atau keluarga rusak, maka dapat dipastikan sistem pendidikan juga rusak. Pemerintahan juga rusak karena keluarga adalah fondasi masyarakat. Firman Tuhan memberi kita gambaran mengenai desain atau rancangan ilahi untuk keluarga. Keluarga merupakan konsep yang penting dalam Alkitab. Allah menetapkan keluarga ketika Ia menciptakan Hawa sebagai penolong Adam. Alkitab mendefinisikan keluarga seperti ini. Mereka yang tinggal serumah yaitu pasangan suami atau laki-laki dan istri atau perempuan beserta anak-anak mereka. Alkitab juga mengajarkan kita tentang monogami. Persatuan seumur hidup antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam pernikahan sebagai dasar keluarga. Jika kita memperhatikan 10 perintah Allah, kita juga melihat 4 perintah pertama berkaitan dengan hubungan kita dengan Tuhan. 6 perintah lainnya berkaitan dengan hubungan kita dengan orang lain. 3 perintah dari 6 perintah itu berhubungan langsung dengan keluarga. Perintah kelima mengatakan untuk menghormati ayah dan ibu sebagai dasar keluarga. Perintah ketujuh mengatakan jangan berzina. Dengan demikian menjaga kesakralan atau kekudusan keluarga. Perintah ke-10, jangan mengingini apapun yang dipunyai sesamamu. Berbicara tentang perintah Tuhan untuk menjaga hati kita. Matius 15 ayat 19, Yesus berkata, karena dari hati timbul segala pikiran jahat. Pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Jadi semua tindakan kejahatan, tindakan yang melawan Tuhan berasal dari niat hati. Tuhan akan menggunakan juga keluarga untuk tujuan-tujuannya dengan cara dan waktunya yang sempurna. Tujuan pernikahan adalah untuk prokreasi atau menghasilkan keturunan untuk generasi penerus dan mencerminkan kasih Kristus bagi gerejanya, bagi umatnya. Tuhan menggunakan juga setiap orang yang lahir untuk melanjutkan proses itu melalui sarana keluarga. Tuhan ingin menjaga keluarga sebagaimana Dia mendesain, merancangkan dan menciptakannya. Supaya Tuhan pencipta kita yang mendapatkan kemuliaan yang layak Dia terima secara turun-temurun dari generasi ke generasi sampai selama-lamanya melalui sarana keluarga.
Tuhan juga menggunakan keluarga sepanjang sejarah untuk melaksanakan kehendak-Nya. Janji Tuhan kepada Abraham dalam Kejadian 15 ayat 5 melibatkan keluarga. Tuhan Allah berkata, lihatlah langit ke langit dan hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Firman Tuhan kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Janji Tuhan kepada Abraham juga mengungkapkan dia telah menjadikan Abraham bapa banyak bangsa. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa-bangsa dan raja-raja akan berasal darimu. Allah menetapkan perjanjiannya yang kekal dengan Abraham dan keturunannya. Maka dimulailah sebuah keluarga yang terlalu besar untuk dihitung. Di dalam keluarga Abraham muncullah cabang-cabang keturunan. Yang paling penting, yang paling signifikan dari perkembangan keluarga ini mengarah kepada kelahiran Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Tapi ada hal yang menarik juga yang tidak kalah pentingnya. Allah menggunakan berbagai macam orang. Dari seorang wanita yang baik, berkarakter dan beriman dari Moab namanya Ruth. Sampai termasuk seorang pelacur yang namanya Rahab. Dan seorang pezina yang namanya Batsheba. Intinya adalah bahwa Tuhan tidak pilih kasih. Dia akan menggunakan keluarga untuk tujuan-tujuannya pada waktunya yang sempurna dan untuk kemuliaannya dari generasi ke generasi sampai selama-lamanya melalui sarana keluarga. Jadi siapakah keluarga kita menurut Alkitab? Apakah keluarga kita itu hanya bersifat biologis? Ada kabar gembira, untungnya tidak ya. Sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita memperoleh kehidupan keluarga ketika kita menerima dan menyatakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi kita memiliki keluarga biologis, kita punya mama, kita punya papa, kita juga punya saudara kandung. Tapi sebagai orang percaya di dalam Kristus, sebagai orang Kristen, sebagai orang-orang yang sudah menjadi milik Yesus, kita telah diangkat juga, diadopsi menjadi anggota keluarga Allah. Roma 8 ayat 16 sampai 17 saya singkat mengatakan kita adalah anak-anak Allah. Karena kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama Kristus. Jadi menurut rancangan Allah, desain ilahi keluarga, bahwa kita ini masing-masing memiliki seorang ayah, seorang ibu dan saudara kandung. Setiap bagian dari keluarga biologis seharusnya bertindak sebagaimana yang diperintahkan Allah dalam firman-Nya, yaitu setiap pasangan suami istri harus menjadi satu dengan yang lain, sama seperti kita adalah satu di dalam Kristus. Namun hanya satu yang bertahan selamanya. Manusia biologis kita, keluarga biologis kita, satu saat kita akan terpisah ya. Entah itu lewat kematian dan seterusnya. Jadi sifatnya hanya sementara, tapi ada satu keluarga yang bertahan selamanya, yaitu keluarga Allah. Jadi kita memang harus mengasihi keluarga biologis kita, namun kita juga akan menghabiskan kekekalan kita menyembah Tuhan bersama keluarga seiman saudara, keluarga gereja saudara, keluarga kita di dalam Yesus yang juga mencakup anggota keluarga biologis kita yang sudah diselamatkan. Kita semua dilahirkan dalam sebuah keluarga biologis. Namun yang terpenting dan yang paling utama pada akhirnya adalah dilahirkan kembali dalam keluarga Allah. Yohanes 3 ayat 3 Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Biasa rancangan Tuhan untuk keluarga. Tapi inilah masalahnya. Dosa telah merusak gambar Allah dari diri manusia. Kita tidak mencerminkan Allah sebagaimana seharusnya. Karena dosa telah menciptakan pemberontakan terhadap tatanan Allah. Roma 8 ayat 7 mengatakan sebab pikiran yang berdosa adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Jadi manusia secara alami, manusia yang telah jatuh dalam dosa, cenderung untuk tidak ingin mentaati hukum Allah, tidak mau tunduk akan perintah Allah. Dosa telah merusak manusia dan sifat-sifatnya.
dosa juga telah merusak desain ilahi keluarga. Saudara mungkin sudah melihat ya, sudah pernah melihat rumah tangga yang berantakan, keluarga ya yang dysfunctional atau disfungsi, bahkan keluarga yang hancur. Mungkin itu keluarga teman saudara atau itu saudaranya saudara, bahkan keluarga saudara sendiri. Keluarga yang berantakan atau broken home ada yang sebentar sifatnya, ada yang sementara. Tapi ada juga yang seumur hidup, dia tidak kunjung selesai. Malahan ada yang bukan hanya berantakan atau broken, tapi akhirnya malahan hancur. Ada juga yang masalahnya tersembunyi, tidak kelihatan. Kelihatannya aman saja ya, semuanya baik-baik saja di mata kita, tapi ada yang terlihat oleh semua orang. Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa masalah keluarga yang rusak yang kita lihat bukanlah hal yang baru. Banyak yang mengaitkan masalah tersebut dengan pergeseran budaya, kemerosotan agama dan moralitas. Tapi Alkitab menunjuk ke arah yang berbeda. Rumah tangga atau keluarga yang berantakan sebenarnya muncul sangat awal dalam Alkitab. Itu terlihat ketika Tuhan menjatuhkan hukumannya terhadap orang tua pertama kita, Adam dan Hawa. Ketika Tuhan menciptakan manusia, dia memberkati kita dengan hak istimewa untuk menjadi gambar kerajaan dan imamatnya. Kita diberikan kuasa dan wewenang sebagai anak-anaknya untuk bertindak mencerminkan sifat dan karakter Tuhan di dunia ini untuk mencapai tujuan-tujuannya. Tuhan pertama-tama menetapkan bahwa kita harus beranak cucu dan bertambah banyak, memenuhi bumi dan menaklukkannya untuk mempersiapkan bumi bagi kepenuhan kemuliaannya. Jadi ini tujuan awal Tuhan, agar kita memenuhi bumi, kita beranak cucu, bertambah banyak untuk mempersiapkan bumi ini bagi kepenuhan kemuliaannya. Dan pujian kekal secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Itulah sebabnya ketika keluarga berfungsi dengan baik, kita bisa bergerak maju, berprogres dalam tujuan-tujuan Allah bagi kita. Tapi ketika keluarga tidak berfungsi dengan baik, kita jadi terhalang, kita jadi terhambat dalam pelayanan kita kepada Tuhan. Lalu Adam dan Hawa berdosa dan jatuh di bawah penghakiman Allah. Kita berpikir tentang konsekuensi atau akibat dari kejatuhan manusia ke dalam dosa. Pikiran kita beralih kepada kematian fisik dan rohani atau perpisahan atau terpisah dari Allah pencipta kita. Yang menimpa orang tua kita pertama seperti yang dikatakan di Roma 5 ayat 12, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi ini hal yang kita pikirkan. Ketika Hawa masuk dalam dosa, yang kita pikirkan pasti akibatnya itu kematian fisik kita, kematian rohani kita, kematian yang terpisah dari Allah pencipta kita yang mengasihi kita. Tapi Alkitab menekankan bagaimana penghakiman Allah terhadap orang tua pertama kita diarahkan kepada keluarga. Allah menunjukkan hal ini ketika ia berkata kepada Hawa, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Maksud ini Hawa perempuan ya. Tuhan menghukumnya dengan akan dengan susah payah mengandung, juga dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Terus juga tentang reaksi Hawa terhadap kematian anak yang dia sayang, ya anak yang kedua Habel, menunjukkan bahwa rasa sakit keibuannya juga tidak hanya meliputi persalinan fisik, jadi bukan hanya waktu melahirkan, tapi juga kesedihan emosional yang disebabkan oleh kenakalan anak-anaknya. Kalau Bapak Ibu Saudara ingat cerita Adam dan Hawa, anak mereka itu Kain dan Habel. Kokonya itu Kain, kokonya ini membunuh adiknya Habel ya. Jadi ini memberikan kesedihan yang mendalam untuk Hawa. Fokus keluarga di penghakiman Allah juga menjadi nyata dalam ketidakharmonisan yang tumbuh antara Adam dan Hawa. Allah berkata, engkau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Jadi hubungan suami istri pun tidak harmonis.
Selain itu Allah juga memperingatkan Adam, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu, dan dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu. Ini menunjukkan bahwa untuk memenuhi kebutuhan fisik keluarganya juga akan penuh dengan kesulitan. Jadi pasal-pasal di awal kitab Kejadian menjelaskan bahwa kehancuran di setiap aspek kehidupan keluarga berasal dari penghakiman Allah terhadap orang tua pertama kita. Ketika masalah datang menerpa keluarga saudara dan saya, keluarga kita, seringkali kita cenderung untuk menyalahkan kegagalan itu kepada orang lain ya. Sama seperti Adam dan Hawa. Ketika Tuhan Allah bertanya kepada Adam, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Lalu Adam menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Jadi Adam menyalahkan istrinya. Siapa yang di rumah suka berantem begitu juga, suami istri. Kalau ada kesalahan, ada masalah, saling salah menyalahin. Seringkali kita begitu ya. Tuh istri saya yang salah. Oh enggak, tuh si papinya yang salah. Jadi apa? Seringkali kita cenderung begitu ya. Lalu Tuhan juga bertanya kepada Hawa, apakah yang telah kau perbuat itu? Jawab Hawa, ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Jadi ada juga cerita-cerita dan pernyataan seperti ini. Keluarga saya baik-baik saja, kata seorang ibu. Sampai anak laki-laki saya beranjak remaja. Ada seorang suami pernah berkomentar, dia bilang kami tidak punya masalah. Tapi tiba-tiba istri saya tidak setia kepada saya. Ada juga seorang anak bercerita, kami adalah keluarga yang hebat. Tapi kemudian ayah pergi begitu saja, meninggalkan kami, tidak pernah kembali lagi. Jadi ini hal-hal yang terjadi dan ini hal-hal yang nyata. Ini yang belakangan ini banyak saya dengar di sekitar kita. Jadi ini cukup memprihatinkan ya. Jadi kita semua memiliki kegagalan pribadi. Ada banyak kesalahan yang kita lakukan. Tapi kita jangan menyalahkan orang lain. Kita harus menanggung bersama atas masalah yang dialami oleh keluarga kita. Pernyataan seperti ini menunjukkan betapa kita perlu lebih cermat untuk memperhatikan, mencari akar masalah keluarga kita. Tidak ada keluarga yang baik-baik saja. Tidak ada keluarga juga tanpa masalah. Dan tidak ada keluarga yang hebat sampai seseorang atau sesuatu menghancurkannya. Jadi setiap rumah tangga kita hancur sejak hari pertama. Jadi jika saudara dan saya percaya apa yang Alkitab katakan tentang asal mula masalah keluarga kita, sikap dan tindakan kita juga akan sangat berbeda. Kita akan lebih bersimpati terhadap orang lain yang mengalami masa-masa sulit. Kita juga akan lebih waspada dalam menjaga keluarga kita sendiri agar tetap pada jalannya Tuhan, tetap pada jalurnya Tuhan. Kita juga akan lebih berusaha, lebih keras lagi untuk mencari pertolongan dari Tuhan daripada sekedar menyalahkan orang lain. Jadi bagaimana dengan sekarang? Apakah kita bisa mengatasi kehancuran rumah tangga kita? Jawabannya iya ya. Hubungan yang tidak terpisahkan antara iman dan ketaatan terlalu sering kita abaikan. Seringkali dirasionalisasi. Ini jadi masalah. Kita seringkali menekankan iman karena kita percaya tanpa iman manusia tidak dapat diselamatkan. Tanpa iman tidak ada manusia yang dapat menyenangkan Allah. Namun iman yang menyelamatkan yang Tuhan maksudkan ialah iman yang menyenangkan Allah, adalah iman yang taat. Bukan setiap orang, kata firman Tuhan, yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ini mengandung peringatan yang perlu kita semua renungkan. Alkitab menekankan iman manusia untuk keselamatan. Orang benar akan hidup oleh imannya. Namun pernyataan iman atau ungkapan iman melalui bibir kita harus disertai dengan ketaatan kepada perintah Tuhan.
Mungkin Bapak Ibu Saudara mengenal orang-orang yang pernah ngomong kali ya dengan tegas bahwa mereka memahami, percaya bahwa dan sudah tahu Alkitab dari awal sampai akhir. Tapi ternyata iman mereka itu berbeda dengan kehidupan yang mereka jalani. Iman mereka itu tanpa action, iman mereka itu tidak disertai dengan ketaatan kepada Tuhan. Dalam beberapa dekade terakhir ini, seperti Bapak Ibu semua tahu, banyak ajaran-ajaran Kristen yang menyebarkan apa yang disebut banyak orang sebagai Injil kemakmuran. Saya kira ini iman yang salah ya, kepercayaan yang salah. Injil kemakmuran ini berkata, jika kita memiliki cukup iman, Allah akan menyembuhkan penyakit kita, memberi kita berkat keuangan yang besar. Iman saja tidak cukup. Kita harus memiliki cukup iman dengan memiliki cukup ketaatan. Ungkapan iman melalui bibir harus disertai dengan ketaatan kepada perintah Tuhan. Kita percaya dan yakin dengan iman kita bahwa kita dapat mengangkat keluarga kita keluar dari kehancuran jika kita mentaati perintah-perintah Tuhan, mentaati tatanan keluarga yang Tuhan sudah rancangkan. Tapi juga ada sisi lain, yang ini mengenai misterinya Tuhan dan kedaulatan Tuhan. Mungkin saudara juga pernah memiliki pandangan seperti ini. Para istri akan pikir bisa menikmati hubungan yang indah dengan suami dan anak-anak jika mereka mau menjadi istri yang baik. Seperti yang dikatakan di Amsal 31 ayat 10, istri yang cakap siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Lalu Amsal 31 ayat 28 mengatakan anak-anaknya bangun dan memberkati dia, juga suaminya, dan ia memujinya. Ada juga para bapak yang ingin memberkati anak-anak mereka kembali berkomitmen sesuai dengan Amsal pasal 20 ayat 7 yang mengatakan bahwa orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Dengan cara yang sama, orang tua dituntut untuk percaya bahwa anugerah kekal anak-anak mereka bergantung kepada pelatihan yang disiplin, yang ketat, yang konsisten sesuai dengan Amsal 22 ayat 6 yang berkata untuk mendidik orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Jadi bagian seperti ini dianggap menunjukkan bahwa keluarga Kristen mengalami berkat dari Tuhan sebagai imbalan atau sebagai rewardnya. Saya percaya bahwa Tuhan menjanjikan kehidupan keluarga yang luar biasa bagi mereka yang mentaati perintah-perintah Tuhan. Tapi ada yang harus diperjelas di sini ya. Kitab Amsal menasehati jalan tertentu bagi anggota keluarga karena hal ini mencerminkan cara Tuhan yang biasanya membagikan berkatnya. Namun biasanya itu bukan berarti harus selalu demikian. Istri yang baik memiliki alasan yang baik untuk mengharapkan penghormatan dari suami dan anak-anak mereka. Ayah yang berintegritas juga seringkali senang melihat berkat Tuhan atas anak-anak mereka. Orang tua yang melatih anak-anak mereka dalam takut akan Tuhan, mengikuti jalan yang seringkali membawa anak-anak kepada iman yang menyelamatkan. Tapi seringkali juga istri yang baik, suami yang setia, orang tua yang baik mendidik anak-anaknya di jalannya Tuhan, seringkali mengalami kesulitan yang tidak terduga. Ini faktanya. Bahkan mengagetkan, bahkan mengerikan di rumah mereka. Karena kitab Amsal ini bukannya janji Tuhan. Kitab Amsal ini adalah firman Tuhan yang mengarahkan kita kepada prinsip-prinsip umum yang harus kita terapkan dengan hati-hati di dunia yang telah jatuh ini. Telah jatuh dalam dosa di mana kehidupan seringkali tidak terduga, seringkali tidak terprediksi. Seperti yang diilustrasikan dengan sangat jelas dalam kitab Ayub dan Pengkhotbah. Kalau Bapak Ibu Saudara tahu tentang cerita Ayub ya, ini orang pria yang kaya, pria yang diberkati oleh Tuhan, pria yang tidak pernah melawan Tuhan, pria yang saleh, yang berkenan
kepada Tuhan. Jadi kita salah menafsirkan firman Tuhan ketika kita memperlakukan nasihat-nasihat di kitab Amsal seolah-olah itu adalah janji-janji Tuhan. Memang ada korelasi antara ketaatan dan berkat, serta antara ketidaktaatan dan kehilangan berkat Tuhan. Tapi kita jangan pernah keliru berpikir bahwa kita mampu mengetahui apa yang akan Tuhan lakukan selanjutnya dalam keluarga seseorang. Jadi tidak ada formulanya, itu hanya nasihat-nasihat Tuhan ya. Jadi Alkitab mengakui banyak misteri di dalam cara Tuhan berurusan dengan kita. Tuhan itu Tuhan yang berdaulat atas ciptaannya. Tuhan yang berdaulat atas kehidupan keluarga kita. Tuhan yang berdaulat akan setiap kehidupan kita ya, anak-anaknya. Namanya juga Tuhan ya. Bebas saja untuk melakukan apa yang Dia kehendaki, apa yang Dia mau capai dalam tujuan-tujuannya. Kita hanya manusia ciptaannya. Kita tidak bisa protes, tidak perlu komplain juga kepada Tuhan. Jadi di dalam Alkitab Tuhan menahan dan mencurahkan berkat dan kerugian duniawi dan kekal kepada keluarga dengan cara yang tidak dapat dipahami. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu Saudara pernah mengalami seringkali. Kenapa ya orang yang baik kelihatannya banyak musibahnya. Tapi orang yang jahat kayaknya nyaman-nyaman aja tuh hidupnya. Enak-enak saja, tapi itulah misterinya Tuhan ya. Jadi kita tidak perlu iri, kita tidak perlu bertanya kepada Tuhan mengapa. Jadi di dalam Alkitab juga di Kejadian 4 ayat 17 ada pertanyaan seperti ini. Siapa yang mengira Tuhan akan melindungi Kain? Kokok yang jahat yang telah membunuh adiknya Habel. Tapi Tuhan memberkati keluarganya. Terus juga mengapa Tuhan menolak keluarga Saul dari jabatan raja karena dosa Saul. Tapi mempertahankan keluarga Daud di tahta bangsa Israel meskipun Daud juga berdosa. Jadi hal-hal serupa seperti ini di zaman kita sekarang. Sering terjadi juga ya. Saya sudah melihat mengapa satu keluarga kehilangan seorang anak. Padahal orang itu orang baik. Tapi yang lain tidak. Saya juga melihat ada satu pasangan yang setia, yang tidak setia sama istrinya atau suaminya. Tapi mereka bertobat, mencari pemulihan dan dipulihkan. Tapi ada pasangan yang tidak setia, yang tidak setia lainnya. Tidak mau bertobat. Ingin tetap tersesat di dalam dosa mereka. Jadi ini hal-hal yang sulit dipahami, sulit dimengerti. Jalan Tuhan tidak sewenang-wenang. Tapi saya percaya bahwa semua yang Tuhan lakukan adalah bijaksana dan baik. Namun jalannya seringkali tidak terduga. Dan ini adalah haknya Tuhan sebagai Tuhan Allah yang berdaulat. Melihat kisah kehidupan Ayub, kita juga dapat melihat dan mendengar bahwa Tuhan berdaulat penuh atas ciptaannya. Dapat melakukan segala sesuatu dan bahwa tujuannya tidak dapat digagalkan. Jadi masa depan keluarga saudara, baik atau buruk, ada di tangan Tuhan. Saya juga seringkali suka khawatir juga ya. Dengan anak-anak saya, maksudnya sekarang mereka sudah beranjak dewasa, sudah agak independen, jadi saya terus berdoa agar mereka bisa terus tetap setia di jalannya Tuhan, agar hidup mereka terus berkenan kepada Tuhan. Apalagi sekarang papanya sudah jadi pendeta, bisa mempermalukan saya juga, tapi saya tidak bisa mengendalikan mereka. Jadi saya harus belajar untuk menyerahkan masa depan keluarga saya, baik atau buruk, kepada tangan Tuhan yang mampu ya. Alkitab juga menyajikan kisah-kisah keluarga yang memberikan petunjuk yang cukup jelas. Misalnya hubungan Boaz dan Ruth merupakan contoh yang positif. Terus perjinaan Daud dan Batsheba merupakan contoh yang negatif.
Tapi kita harus berusaha sebaik mungkin untuk mengikuti semua ajaran Alkitab. Namun kita tidak boleh tertipu dengan berpikir bahwa masa depan bergantung kepada kita. Ketika kita melihat sistem keluarga dalam Alkitab, kita melihat bahwa sistem ini telah rusak dan terluka. Namun di tengah-tengah kehancuran itu Allah bekerja menebus apa yang rusak, membuat sesuatu yang indah dari pecahan-pecahan yang rusak. Inilah pengharapan kita di dalam Tuhan. Sebelum saya tutup penutupnya agak lama, saya ingin kita melihat bagaimana Allah bekerja ya, menebus dan memulihkan pecahan-pecahan yang rusak menjadi sesuatu yang indah di dalam 3 generasi keluarga dalam Alkitab, dimulai dengan keluarganya Abraham. Allah memanggil Abraham untuk pergi ke negeri yang tidak dikenal, berjanji untuk membuatnya menjadi bangsa yang besar. Abraham melangkah maju dengan iman dan pergi, tapi imannya goyah di tengah jalan. Siapa yang pernah ngelewatin kayak begini juga? Ya, saya juga sama manusia juga. Kadang-kadang kita begitu tuh, lewat panggilan Tuhan, Tuhan sudah kita percaya janji Tuhan, kita melangkah dengan iman dan pergi. Tapi dalam perjalanannya ragu-ragu juga ya, ada keraguan, goyang-goyang. Jadi inilah Abraham. Di Mesir dia menyuruh istrinya yang cantik Sarah untuk berpura-pura menjadi saudara perempuannya sehingga ia akan diperlakukan dengan baik demi istrinya. Ia juga menyerahkan istrinya untuk menjadi istri Firaun dan ia menerima ternak dan pelayan sebagai gantinya. Tapi masalah keluarga mereka bertambah banyak saat kitab Kejadian dibuka. Pergumulan yang panjang dan menyakitkan dengan kemandulan Sarah. Perselingkuhan yang diatur dengan seorang budak perempuan Hagar untuk mencoba mendatangkan anak yang dijanjikan yang tampaknya gagal disediakan oleh Tuhan. Dan seorang putra yang lahir menurut daging yang akan menghasilkan generasi-generasi kepahitan, generasi yang sakit dan penuh dengan kekacauan. Tapi Tuhan setia pada janjinya. Melalui kehancuran dalam keluarga Abraham ini, Tuhan tetap memberkati mereka dengan putra yang dijanjikan yang namanya Ishak. Nah sekarang kita pindah ke keluarganya Ishak ya. Kehancuran berlanjut dalam sistem keluarganya Ishak. Ia menikahi Ribka dan mereka mempunyai 2 putra, Esau dan Yakub. Esau adalah seorang pria yang kekar, yang maco, badannya berotot, dia juga suka berkelahi, suka mengejar binatang buruan yang besar. Tapi Yakub ini anaknya anaknya mama nih. Dia berkulit halus dan akrab di dapur, akrab dengan dapur. Mungkin kerjaannya biasalah kalau bantuin mami tuh nyuci piring, nyuci baju, ngeringin baju, ngepel, ngelap, dan seterusnya ya. Mungkin kulit juga putih karena dia hampir nggak pernah di luar. Beda sama kokonya Esau. Namun ada masalah dalam sistem keluarga ini, yaitu masalah pilih kasih yang mengakibatkan kekacauan dalam keluarga. Papanya Ishak mencintai Esau, tapi mama Ribka mencintai Yakub. Kasih sayang orang tua yang terbagi ini membuat keluarga ini terpecah belah. Kita dapat membayangkan, saudara dapat membayangkan komentar-komentar, ngomel-ngomel, dan dinamika keluarga yang mungkin agak tegang ya di dalam rumah. Papa Ishak juga suka memuji Esau sebagai pria sejati di hadapan saudaranya Yakub. Jadi Yakub ini sering disakiti, dihina oleh bapaknya. Nah, Mama Ribka membenci Esau. Karena hal ini dia selalu menunjukkan perhatian khusus kepada Yakub sebagai kompensasinya. Jadi 2 saudara ini saling mempermainkan orang tua mereka, memanipulasi mereka. Yakub mendambakan persetujuan dari ayahnya Ishak tapi nggak dapat. Karena ayahnya jelas-jelas lebih menyukai kokonya Esau. Perpecahan dalam keluarga itu juga mencapai puncaknya suatu hari. Ishak yang sudah tua dan sekarat ingin memberikan berkat dan warisannya kepada Esau. Tapi istrinya Ribka ingin warisan itu diberikan kepada Yakub. Jadi ia membuat rencana yang rumit untuk mewujudkannya. Pada akhirnya Ishak yang sudah sekarat itu ditipu dan tidak memenuhi permintaan terakhirnya oleh istrinya yang licik.
Jadi Esau sangat marah dan ingin membunuh saudaranya, Yakub, yang akhirnya melarikan diri untuk menyelamatkan hidupnya. Esau sangat sakit hati dengan cobaan itu, sehingga ia mengambil istri lain dalam upaya putus asa untuk menyenangkan ayahnya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat semua, keluarganya Ishak ini adalah keluarga yang dipenuhi dengan dosa, dipenuhi dengan tipu daya, yang terkoyak oleh perpecahan, dan penuh dengan disfungsi. Sinetronnya belum selesai, masih berlanjut. Sekarang kita bicara tentang generasi berikutnya, keluarga Yehuda. Dari siklus kehancuran terus berlanjut. Yakub melarikan diri ke pamannya Laban. Jadi waktu kokohnya Esau mau membunuh Yakub, Yakub melarikan diri ke pamannya Laban. Dia menikahi Rahel dan Lea, memiliki 12 putra, salah satunya adalah Yehuda. Keluarga Yehuda juga diwarnai dengan berbagai macam skandal. Yehuda, anak Yakub ini menikahi seorang wanita Kanaan dan memiliki 2 putra yang keduanya dianggap jahat di mata Tuhan dan dihukum mati. Menantu perempuan Yehuda itu namanya Tamar. Suatu hari dia menyamar sebagai pelacur dan merayu Yehuda. Jadi Yehuda dan menantu perempuannya Tamar tidur bersama, sehingga lahirlah anak kembar bernama Peres dan Serah. Aduh, harap tidak ada yang bikin sinetron dari cerita-cerita Alkitab ya. Soal ini yang negatifnya. Kisah-kisah ini terus berlanjut. Banyak sistem keluarga. Jadi tadi Yehuda itu tidur bersama mantunya dan melahirkan anak kembar namanya Peres dan Serah. Kisah-kisah ini terus berlanjut. Banyak sistem keluarga dalam Alkitab yang hancur karena dosa. Mereka terluka oleh peristiwa-peristiwa yang dirundung skandal, peristiwa yang mengerikan, dan mereka lumpuh karena disfungsi. Mungkin saudara juga bisa melihat dalam sistem keluarga ini bahwa memang kehidupan keluarga itu sulit. Siapa yang bilang mempunyai keluarga itu mudah? Saya yakin kita semua mengalami kesulitan ya, tidak mudah. Makanya saya suka di bimbingan pranikah, saya suka ingatin, siapin pasangan-pasangan yang mau menikah agar mereka bersiap-siap. Mereka pikir itu menikah itu mereka masuk ke surga. Bisa-bisa salah masuk dia. Jadi jadi kita melihat diri kita sendiri dalam sistem keluarga ini, bahwa kehidupan keluarga itu sulit. Kita seringkali melihat saudara kandung bertengkar. Saya juga sama dulu sering bertengkar sama cicit, sama adik. Anak-anak memberontak, pasangan suami istri bertengkar, kadang-kadang menimbulkan juga kebencian dan dendam dan menjadi jauh. Beberapa akhir juga menjalani kehidupan yang terpisah, walaupun mereka tinggal di satu rumah, di bawah satu atap, mungkin di kamar yang berbeda. Ada yang akhirnya beberapa berselingkuh dan mungkin akhirnya bercerai. Banyak juga sampai saat ini orang dewasa yang masih hidup dengan luka-luka penganiayaan dan pengabaian dari orang tua mereka. Dan masalahnya mereka jadi meneruskan siklus yang jahat seperti ini ke yang lainnya. Jadi tidak kayak orang tuh kayak semacam itu iblis ya, rantaian iblis ya. Jadi pertanyaan, di manakah Tuhan di dalam semua ini, di dalam cerita-cerita ini? Apakah ada harapan di tengah kehancuran keluarga? Apakah ada harapan di tengah kehancuran atau kebobrokan keluarga kita? Kita menemukan jawaban dan harapan di tempat yang paling tidak terduga. Kita menemukannya di dalam silsilah keluarga. Matius memulai Injilnya dengan kata-kata ini: Abraham adalah ayah Ishak, Ishak adalah ayah Yakub, Yakub adalah ayah Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda adalah ayah Peres dan Serah, yang tadi saya bilang ibunya itu adalah Tamar, mantunya sebenarnya. Daftar itu terus berlanjut dari satu sistem keluarga yang tidak berfungsi, dari keluarga yang berantakan ke sistem keluarga yang lain.
Beberapa memang lebih terkenal daripada yang lain, tapi semuanya memiliki rahasia di dalam diri mereka. Mereka juga memiliki kehancuran di dalam hidup mereka dan skandal di dalam leluhur mereka. Jadi melalui semua ini kita sampai pada akhir daftar Matius. Yakub adalah ayah Yusuf, suami Maria. Maria adalah ibu Yesus yang disebut Kristus. Jadi kita melihat bagaimana Tuhan bekerja melalui keluarga yang hancur, keluarga yang tidak berfungsi untuk menghasilkan sesuatu yang indah, untuk mencapai tujuannya dan untuk membangun kerajaannya. Dari abu keluarga yang hancur, lahirlah seorang juru selamat. Ini yang dilakukan Tuhan. Dia bisa menarik keindahan dari abu. Jadi jika Tuhan bisa menghadirkan juru selamat dunia melalui pohon keluarga yang diwarnai dengan pelacuran, dengan pembunuhan, dengan kebohongan, saudara bisa bayangkan apa yang mungkin Tuhan lakukan melalui pohon keluarga saudara. Sistem keluarga yang Tuhan desain sudah hancur karena dosa. Tapi Tuhan setia untuk mencapai tujuannya dan membangun kerajaannya melalui sistem keluarga tersebut. Jadi hal yang sama berlaku dalam kehidupan kita zaman sekarang. Mungkin kita mengenal orang tua yang membesarkan anak-anak mereka untuk menjadi pengikut Kristus. Tapi anak-anak mereka malahan menolak iman Kristen. Mungkin banyak dari kita juga mengenal orang tua yang menerima Yesus sebagai juru selamatnya dan beriman di usia lanjut. Ini juga terjadi kepada papanya Boksu ya. Beliau juga menerima Yesus sebagai juru selamatnya dan beriman di usia lanjut. Ada juga orang tua yang menerima usia lanjut tapi mereka telah melatih anak-anak mereka untuk mencemooh Tuhan Yesus, untuk mengejek agama Kristen, untuk mengejek segala sesuatu yang kudus. Tapi ketika anak-anak mereka sudah menjadi dewasa, mereka menerima Yesus, mempercayai Yesus, menjadikan Tuhan dan juru selamat mereka. Kita juga mungkin tahu ada korban perceraian yang tidak bersalah. Mungkin ada seorang istri yang tidak bersalah atau seorang suami yang tidak bersalah. Malahan juga anak-anak yang biasanya jadi korban. Mereka menderita sepanjang hidup mereka dengan rasa sakit dan rasa kesepian. Tapi yang bersalah itu malahan bertobat dan menemukan kedamaian dengan Tuhan dan kebahagiaan dalam pernikahan yang lain. Susah ya untuk mencerna semuanya ini. Skenario ini memang mungkin tidak masuk akal bagi kita. Ini tidak benar menurut kita. Kita juga merasa ini tidak adil. Kenapa orang jahat malahan diberkati, orang baik malahan jadi sengsara. Orang jahat malahan bisa menikmati hidup, orang baik malahan tidak hidupnya dalam satu kesusahan ke dalam kesusahan yang lain. Jadi ini skenario-skenarionya yang tidak masuk akal bagi kita. Inilah misterinya Tuhan. Kita seringkali merasa ini tidak benar, kita mau memprotes kepada Tuhan, kita merasa ini tidak adil. Tapi mereka menunjukkan satu hal yang sangat jelas, bahwa masa depan keluarga kita itu bergantung kepada Tuhan, bukan kepada saudara dan saya. Inilah sebenarnya yang menjadi harapan kita ya, bagi kita yang sudah putus asa menghadapi persoalan di dalam keluarga kita yang tidak kunjung selesai. Kita diberikan pengharapan bahwa kita belajar untuk menyerahkan keluarga kita bergantung kepada Tuhan, karena masa depan atau keluarga kita itu ada di tangan Tuhan. Jadi apa intinya atau apa poinnya? Berusahalah sebaik mungkin untuk menjadi pasangan, menjadi orang tua, menjadi anak seperti yang Tuhan inginkan. Tapi jangan pernah sekali-sekali mengalihkan pandangan saudara dari Dia, dari Tuhan yang sebenarnya memegang masa depan keluarga saudara. Jika segala sesuatunya berjalan baik di rumah tangga saudara, di dalam keluarga saudara, jangan tertipu dan berpikir bahwa entah bagaimana saudara telah membuatnya seperti itu. Kalau semua berjalan baik, itu pun anugerah Tuhan.
bukan karena kemampuan kita untuk membuatnya semakin menjadi baik. Karena rumah tangga kita itu sudah rusak di bawah permukaan dan dapat hancur di dalam sekejap mata. Jadi kita harus belajar untuk menyampaikan ucapan syukur kepada Tuhan yang layak Dia terima. Dan kita harus sungguh-sungguh berdoa untuk anugerahnya, untuk belas kasihannya Tuhan yang terus berkelanjutan di masa depan. Agar Tuhan yang memelihara kita dan keluarga kita ya. Tapi jika sesuatunya tidak berjalan baik di rumah tangga saudara juga, mungkin keluarga saudara berantakan. Saudara sedang melewati masa-masa sulit di dalam pernikahan saudara, dalam keluarga saudara. Mungkin saudara sudah putus asa, merasakan keluarga saudara sudah dinodai oleh dosa dan sudah hancur. Jangan menyerah, karena ada harapan penebusan. Tuhan senang menunjukkan kuasa penyelamatannya yang luar biasa melalui orang-orang yang tidak memiliki kekuatan. Tuhan suka orang yang rendah hati. Tuhan suka orang yang broken. Tuhan suka orang yang merasa dia tidak mampu lagi. Tuhan suka orang yang berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi sistem keluarga kita sudah hancur karena dosa. Tapi Tuhan setia untuk mencapai tujuannya dan membangun kerajaannya melalui sistem keluarga. Marilah kita berjalan bersama Tuhan ya. Marilah kita juga melihat bahwa Tuhan mampu mendatangkan keindahan dari abu kehancuran. Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah menyerah untuk mengubahkan hidup kita. Tuhan juga yang tidak pernah menyerah untuk menjadikan kita alat kemuliaannya. Apapun kondisi saudara saat ini, bahkan di titik terendah dalam hidup saudara, Tuhan selalu punya cara untuk mengangkat dan memulihkan hidup saudara kembali. Jadi jangan biarkan keterbatasan saudara membatasi Tuhan yang tidak terbatas untuk bekerja di dalam hidup kita ya. Ayub mengatakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Amin. Saudara harus percaya sama seperti Ayub. Bahwa Tuhan mampu melakukan segala sesuatu. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Dan Tuhan pasti mempunyai rencana yang indah untuk setiap kita. Orang-orang yang sudah dipilih, ditebus, diselamatkan. Dan sekarang kita diberkati dengan penguatan-penguatan, tuntunan dari firman Tuhan. Untuk kita hidup lebih lagi. Amin.